Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mulai di minggu ke-5. Jadi tinggal 2 minggu lagi ya perkuliahan kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa di minggu ke-5 ini kita akan membahas terkait dengan konservasi. Kemarin kita kan membahas terkait dengan depresi dan juga eksternalitas, yang mana depresi itu adalah merupakan suatu tindakan pemanfaatan atau pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran dalam jangka waktu yang panjang yang nantinya mengakibatkan penurunan jumlah cadangan ataupun persediaan SDA itu sendiri dan pada akhirnya bisa menyebabkan kelangkaan dan juga bisa menyebabkan kepunahan apabila itu adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Nah, eksternalitas sendiri itu merupakan eee, dampak yang terjadi dari adanya suatu usaha, yang mana dampak itu dirasakan oleh seseorang ataupun pihak yang tidak terkait dan tidak melakukan usaha itu. Kalau depresi sendiri itu kan dihitungnya berdasarkan nilai ya. Bedanya dia dengan eksploitasi itu adalah depresi perhitungannya secara kita menghitungnya dalam bentuk nilai. Nilai dalam bentuk rupiahnya itu berapa banyak ketika kita melakukan pemanfaatan secara besar-besaran. Nah, eksternalitas sendiri itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang eksternalitas positif, ada yang eksternalitas negatif. Eksternalitas sendiri juga ada 4 macam, ada yang produsen ke produsen, ada yang produsen ke konsumen, ada yang konsumen ke konsumen, dan ada juga yang konsumen ke produsen. Untuk tugas yang kalian lakukan minggu lalu, terkait dengan soal yang saya tanyakan, pada dasarnya trade off dan opportunity cost itu konsepnya sama. Jadi bagaimana kita harus merelakan sesuatu untuk bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu yang lainnya. Hanya saja yang membedakan di sini, apabila opportunity cost itu dari segi biayanya, kita harus merelakan biaya yang kita keluarkan hari ini itu untuk sesuatu yang lainnya, gitu loh. Itu opportunity cost. Ketika kita sudah dihadapkan pada pada dua kondisi, biaya A dan biaya B, apabila kita ingin melakukan atau kita ingin mengeluarkan untuk biaya A, maka kita tidak bisa untuk mengeluarkan pada biaya yang B, pada kegiatan yang B. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, kalau trade off itu seperti apa? Kalau trade off itu adalah manfaatnya. Jadi, manfaat yang kita dapatkan ketika memilih kegiatan A itu diharapkan lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan apabila kita melakukan kegiatan B, gitu loh. Jadi pada intinya trade off dan juga opportunity cost itu ada konsepnya sama, gitu loh. Namun yang membedakan adalah kalau trade off itu kan dari segi manfaatnya, sedangkan kalau opportunity cost dari segi biayanya. Nah, untuk eksternalitas dari produsen-produsen, produsen konsumen, konsumen-konsumen, dan juga konsumen produsen, saya sih berharapnya apa yang kalian tulis di sana itu bukan merupakan apa yang sudah saya jabarkan di perkuliahan. Bukan menyalin apa yang ada di slide, itu pun semua juga bisa, gitu ya. Ada beberapa dari 4 kelas, saya bagi masing-masing 5, 20, total 20 kelompok. Ada memang beberapa kelompok yang menjawab, ya lumayan lah ya, aplikatif lah gitu. Tapi ada juga yang memang hasilnya adalah apa yang ada di PPT saya. Pada intinya kan seperti ini, ketika kita membicarakan eksternalitas, itu kan tidak perlu hanya dalam bentuk perusahaan yang besar. Tidak perlu dalam, apa ya, yang complicated gitu loh. Kita kan bergerak di bidang pertanian.
yang mana bidang pertanian pun itu juga memiliki limbah. Contohnya eksternalitas produsen dengan konsumen deh. Kalau rumah kita dekat kandang sapi, sapi itu kan menghasilkan limbah dalam bentuk kotoran. Nah, kalau limbah itu, kotoran itu ditumpuk, alasannya adalah untuk pupuk, ya kan? Untuk pupuk organik, sebagai pupuk kandang. Otomatis kan akan menyebabkan bau. Nah, itu kan eksternalitas. Dalam posisi kita bukan peternak. Jadi di dekat rumah kita ada peternak, yang mana limbah dari sapinya itu disimpan, digunakan nantinya untuk pupuk kandang. Nah, jarak antar rumah ini tidak jauh ya, bukan seperti yang ada di luar negeri gitu loh. Ya tahu sendirilah bagaimana jaraknya antara satu rumah dengan rumah lainnya. Nah, di situ kan bau dari kotoran sapi itu kan menyengat gitu loh. Nah, itu kan salah satu bentuk dari eksternalitas. Lalu kalau dari produsen ke produsen, sama biasanya itu adalah kalau di daerah Pujon itu biasanya kotoran sapi itu dialirkan ke aliran sungai, aliran selokan gitu. Nah, biasanya kalau musim-musim penghujan itu justru alirannya akan kotor. Kenapa? Karena kotorannya kan lebih banyak terbawa air. Jadi kan bukan karena tidak kering, karena debit air itu tinggi. Jadi kan kotoran dari sapi itu kan banyak yang terbawa oleh aliran air, yang mana aliran air itu yang ada di selokan pun juga ada yang berhubungan dengan aliran irigasi di pertanian, di persawahan gitu. Nah, itu kan salah satu contoh eksternalitas produsen dengan produsen. Jadi nggak usah terlalu yang tidak perlu terlalu yang jauh-jauh perusahaan, even di sekitar kita sendiri pun sebenarnya ada bentuk eksternalitas gitu. Ya contohnya lagi kalau konsumen dengan konsumen yang pernah saya contohkan, kayak seperti kita nyewa kamar kos, di sebelah kita itu adalah orang yang kalau belajar itu nggak bisa dalam kondisi tenang. Sedangkan kita adalah orang yang belajar dalam kondisi tenang. Sehingga kalau mereka ngidupin musik ataupun suara yang terlalu kencang, kita merasa terganggu. Nah, itu salah satu bentuk eksternalitas. Jadi tidak perlu terlalu terpaku pada PPT, yang penting kita paham konsepnya, apa sih konsep eksternalitas itu sebenarnya. Dan kita akan bisa memberikan contoh. Gitu ya. Jadi tolong diperbaiki lagi ya nanti. Bukan diperbaiki, nggak ngumpulkan ulang, enggak. Dalam artian untuk persiapan kalian UTS, tolong dipahami lagi pemahamannya, dan ya silahkan coba kira-kira dirangkai, kira-kira apa ya contohnya. Jadi ketika nanti kalian ujian, atau yang paling dekat adalah kuis, itu kalian juga nggak akan bingung memberikan contoh lagi. Nah, karena kita sudah membahas terkait dengan depresi dan eksternalitas, sekarang kita akan membahas terkait dengan konservasi. Apa sih konservasi itu? Nah, konservasi itu adalah, sebelum kita ke pengertian konservasi, nah, are you ready to be a conservationist? Jadi conservationist itu adalah orang yang bekerja di bagian konservasi. Nah, kalau di kita itu salah satunya ada Departemen Konservasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sana ada suatu Dirjen, Direktorat Jenderal Konservasi. Nah, menurut Gifford P., konservasi sebagai penggunaan SDA untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak, dan untuk jangka waktu yang paling lama. Konservasi dapat pula diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Jadi pada intinya, konservasi ini merupakan salah satu langkah supaya sumber daya alam yang kita miliki itu bisa efektif dan efisien. Konservasi ini merupakan wujud dari bagaimana kita sebagai pelaku ekonomi itu bijaksana dalam pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam. Penting adanya konservasi terutama bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena apa? Karena memang membutuhkan waktu yang amat sangat panjang bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut untuk bisa beregenerasi kembali. Nah, itulah kenapa konservasi itu diartikan pengelolaan yang bijaksana.
Jadi di situ kita bisa memikirkan, kira-kira kita memikirkan dalam artian gini, kita memikirkan trade off dan opportunity cost-nya. Nah, tadi saya bilang ya, bahwa trade off dan opportunity cost itu di ESDA itu sangat berkaitan. Kita memikirkan trade off dan juga opportunity cost-nya. Kalau seandainya saya memanfaatkan SDA, saya memanfaatkan minyak bumi ini saat ini dengan biaya sekian, lalu di masa yang akan datang bagaimana ya? Kalau seandainya saya lebih menghemat saat ini, apa yang akan saya dapatkan di masa yang akan datang dari segi manfaat dan juga biayanya. Nah, di sini pun konservasi ini sebagai wujud dari investasi kita. Investasi kita sehingga di masa yang akan datang, berpuluh-puluh tahun berikutnya, anak cucu keturunan kita masih bisa merasakan, masih bisa menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di bumi ini. Nah, Profesor Weintraub sendiri mengatakan bahwa konservasi adalah suatu tindakan untuk mencegah pengurangan SDA dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang tetap tersedia. Nah, ya kan, di sini jelas dalam jangka panjang SDA tetap tersedia. Lalu selanjutnya konservasi diartikan pula kelestarian SDA demi kelangsungan hidup manusia. Kita hidup di dunia ini nggak mungkin ya memanfaatkan hanya barang-barang sintetis, dan juga yang namanya pembuatan barang sintetis itu pun memerlukan research and development yang sangat complicated, yang juga sangat yang perlu pengetahuan tingkat tinggi, dan juga biayanya tidak sedikit, gitu kan. Dan bisa jadi tidak semua sumber daya alam yang ada di bumi ini bisa dibuat dalam bentuk imitasi. Jadi belum tentu kita bisa membuat segalanya dalam bentuk sintetis gitu. Jadi memang konservasi ini merupakan langkah yang penting supaya pelestarian sumber daya alam, terutama sumber daya alam tidak dapat diperbarui demi kelangsungan hidup manusia. Dalam sumber daya alam dapat diperbarui pun adanya konservasi sangat penting. Ya kan pernah saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa sumber daya alam dapat diperbarui pun bisa menjadi tidak dapat diperbarui kalau kita salah langkah dalam pemanfaatannya, terutama sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Salah-salah mungkin punah. Kalau kita salah melangkah, kita salah memanfaatkan, bisa-bisa nih ya, kita nggak bisa lagi tuh yang namanya makan cakalan gitu ya, ya makan teri gitu kan, makan ayam, bisa jadi gitu kan. Karena apa ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada lingkungan, sehingga konservasi ini juga penting bagi sumber daya alam dapat diperbarui. Terutama kualitas udara, kualitas air yang memang sudah tidak sebagus berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, dalam konservasi sendiri itu terdapat dua kelompok, bukan dalam konservasi, dalam artian pemanfaatan ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang ujung-ujungnya adalah kegiatan konservasi, itu ada dua kelompok, yang mana ada kelompok pesimis dan juga ada kelompok optimis. Kalau kelompok pesimis itu mengatakan bahwa sumber daya alam itu terbatas, jadi kalau dipakai terus-menerus, cadangannya makin lama makin menipis dan sampai pada saatnya dia pasti akan habis. Karena apa? Karena sumber daya alam di bumi itu terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi pada intinya, toh walaupun ada, sumber daya alam itu ada, belum tentu kualitasnya sama. Ya, itu pandangan orang pesimis seperti itu. Jadi, suatu minyak bumi nih, digunakan terus-menerus. Mereka berpandangan bahwa minyak bumi ini akan habis jika terus-terusan diambil. Mereka mengatakan bahwa walaupun minyak bumi ini terdapat cadangan, namun kuantitasnya suatu saat pasti akan menurun, dan walaupun kuantitasnya ada, apakah kualitasnya akan sama dengan minyak bumi yang sebelum-sebelumnya? Nah, itu pandangan orang pesimis. Kalau kita sederhanakan ya, pandangan orang pesimis itu ada 6 hal. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa dunia ini tuh terbatas adanya. Jadi terbatas pula sumber daya alam yang ada. Dan sebenarnya hal tersebut itu yang membatasi tersedianya barang produksi bagi kebutuhan manusia. Karena dunia ini terbatas, sumber dayanya terbatas,
Penyediaan barang itu pun sebenarnya juga terbatas. Hanya saja mungkin ada sifat-sifat manusia yang memang segala kebutuhannya kan harus dipenuhi, di situ. Itulah kenapa kita perlu terkait belajar dengan ekonomi. Karena tidak semua kebutuhan kita itu harus dipenuhi. Karena ada batasan-batasan tertentu yang memang batasan-batasan dalam hal alat pemenuhan kepuasannya itu sendiri yang membuat kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita butuhkan, barang-barang maupun jasa yang kita butuhkan. Nah, hampir semua kegiatan produksi saat ini pertumbuhannya eksponensial. Maksudnya gimana? Eksponensial itu kalau kalau pertumbuhannya secara deret hitung itu kan berarti kan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Kalau eksponensial itu hampir sama kayak penambahannya secara geometri. Jadi kalau 2, 4, 16, 32, nah itu secara eksponensial. Jadi pertumbuhan barang produksi itu secara eksponensial. Sehingga dampaknya seperti apa? Dampaknya kalau kegiatan produksi itu kan inputnya dari sumber daya alam ya, natural resource kan. Nah, sehingga menyebabkan penggalian SDA pun akan lebih besar gitu loh. Jadi semakin banyak kegiatan produksi ya penggalian SDA itu akan juga semakin besar. Jadi jangan seneng-seneng kalau ingin apa ya, kalau ada suatu program meningkatkan produksi sehingga untuk meningkatkan konsumsi, perlu diperhatikan terkait dengan ketersediaan sumber daya alamnya. Karena semakin sering memproduksi justru sumber daya alamnya akan semakin tergerus. Produksi barang dan jasa akan terhenti bila batas cadangan itu sudah tercapai. Kalau nanti tiba-tiba sumber daya alamnya cadangannya semakin sedikit, yang terjadi apa? Produksinya akan berhenti. Akan ada pengurangan produksi. Pengurangan produksi itu berarti akan mengurangi penawaran. Di sisi lain permintaan manusia tidak mungkin menurun. Kalau semakin banyak manusia di bumi ini ya otomatis permintaan juga akan semakin tinggi dibandingkan sebelumnya. Ketika permintaan dan penawaran nggak match, lebih banyak permintaan daripada penawarannya, otomatis harga akan meningkat. Wah, itu multiplier effect gitu, kalau seperti itu. Batas cadangan akan segera tercapai jika pola konsumsi sumber daya alam tidak kembali. Kalau kita tidak wise, ya jelas produksi itu akan terhenti. Anak SDA sendiri semakin lama semakin habis. Ya mau nggak mau, produksi terhenti karena memang alam tidak mengizinkan mereka untuk berproduksi lagi kan. Dampak yang timbul pada masyarakat adalah dalam proses menuju batas pertumbuhan tersebut bersifat kehancuran. Maksudnya seperti apa? Iya kan karena memang produksi sumber daya alam semakin menipis. Sehingga produksi pun tidak akan bisa sebanyak yang biasanya, seperti biasanya. Hal ini menyebabkan permintaan dari konsumen tidak bisa sepenuhnya dipenuhi. Nah, lama-lama seperti apa ya? Moral hazard itu akan muncul lah lama-lama karena semakin tingginya harga. Nah, disitulah kehancuran mulai mendekati kita. Nah, pada akhirnya kita harus berubah sebenarnya. Yang sifatnya dulunya adalah pertumbuhannya secara eksponensial dan membatasi kegiatan manusia dengan batasan-batasan tertentu. Jadi pada intinya yang bisa membatasi, yang bisa mengerti, yang bisa ya tahu batasan-batasannya itu adalah sebenarnya kita sendiri sebagai manusia. Gitu loh. Itu pandangan dari kelompok pesimis. Yang kedua ada dari pandangan kelompok optimis yang mengatakan bahwa SDA itu melimpah, dia nggak akan habis gitu loh. Terutama SDA yang dapat diperbarui. Ah, hoax itu mah kalau habis. Nah, contohnya sih kayak gitu ya, kalau kelompok optimis tuh. Kelompok optimis tuh melihat bahwa nggak ada tuh tanda-tanda stoknya menipis gitu. Masih cukup, cadangan tuh masih cukup lah untuk anak cucu 7 turunan kita. Nah, itu kelompok optimis itu.
Beda ya sama kelompok ini, kelompok pesimis. Nah, pendapat dari kelompok optimis sendiri ya, kalau kita rangkum itu adalah pada intinya efisiensi teknologi dalam bentuk penemuan, baik itu cara produksi atau penggunaan input, dan dapat menghemat penggunaan barang-barang sumber daya, itu pada dasarnya merupakan suatu masukan dalam proses produksi dengan jumlah faktor produksi lain yang tetap. Jadi pada intinya teknologi berperan penting. Jadi kelompok optimis ini berpendapat bahwa SDA itu melimpah, nggak akan habis-habis pun, dan masih akan ada sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang, terutama apabila didukung dengan adanya efisiensi teknologi. Lalu selain ada teknologi, kita juga harus mengerti yang namanya recycle, nah atau daur ulang. Jadi bagaimana kita dengan adanya teknologi itu tidak hanya kita menghemat faktor produksi gitu kan, tidak hanya menghemat input dengan faktor produksi yang lainnya yang ceteris paribus, tetapi juga bagaimana kita bisa merecycle sumber daya alam itu. Jadi nggak hanya satu kali pakai, kalau bisa berkali-kali pakai begitu ya. Lalu selanjutnya eksplorasi. Nah, nggak akan habis lah, kita eksplorasi lagi, kan kita juga udah punya teknologi ya, gitu. Kata si optimis gitu. Kita kan udah punya teknologi nih, cari dong sumber-sumber baru. Kita kan udah punya teknologi nih, cari dong, apa namanya, eh, sumber-sumber daya alam yang baru, gitu. Itu pandangan si optimis. Dan yang terakhir adalah substitusi. Jadi adanya produk substitusi itu merupakan salah satu bentuk yang diyakini oleh si optimis bahwa itu bisa menghemat SDA kita. Jadi nggak perlu lagi khawatir SDA itu akan habis. Nah, itu dua pandangan dari kelompok pesimis dan kelompok optimis. Nah, yang mana nanti dengan adanya pandangan tersebut akan mempengaruhi tindakan mereka dalam memanfaatkan SDA dan juga dalam mengimplementasikan adanya konservasi itu sendiri. Tuh ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kedua-duanya memiliki pandangannya masing-masing. Pada intinya walaupun kita optimis, kalau kita lihat walaupun kita optimis, ternyata keoptimisan itu juga harus diimbangi dengan adanya teknologi dan juga kegiatan-kegiatan yang memang bisa menjaga cadangan itu tetap ada. Seperti ya itu tadi, recycle dari SDA itu sendiri, lalu adanya eksplorasi, adanya produk-produk substitusi, seperti itu. Jadi optimis bukan hanya sekedar optimis, tapi di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang mendukung keoptimisan mereka. Nah, ada beberapa aturan-aturan yang dibuat oleh Republik Indonesia terkait dengan konservasi. Yang pertama adalah di UU nomor 5 tahun 1990, yang mana konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, kegiatannya apa saja sih? Nah, kegiatannya itu adalah perlindungan sistem penyangga hidup, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan beserta ekosistem, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya. Kawasan penyangga kehidupan. Nah, seperti apa sih kawasan penyangga kehidupan? Kawasan penyangga kehidupan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah terkait dengan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan yang ketiga adalah pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ini cara bagaimana kita membentuk suatu kawasan penyangga kehidupan bagi sumber daya alam hayati. Jadi memang untuk yang peraturan yang ini itu dibutuhkan karena
aturan bukan dibutuhkan. Aturan ini hanya mengatur di SDA, sumber daya alam hayati saja. Nah, pengawetan jenis tumbuhan beserta ekosistemnya. Pengawetan jenis tumbuhan itu dilaksanakan di dalam dan di luar suaka, baik itu suaka marga satwa maupun cagar alam ya. Nah, di situ adalah merupakan wilayah-wilayah penyangga kehidupan, dan pengawetan ini itu dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan ataupun satwa seimbang. Pengawetan jenis tumbuhan di luar kawasan dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan hayati tersebut menghindari dari kepunahan. Pengawetan itu bukan berarti dia dibunuh terus diawetkan, dipajang, bukan. Jadi memang kalau kita lihat konsep dari Suaka Marga Satwa dan juga cagar alam, di sana kan merupakan salah satu contoh dari merupakan contoh dari tempat penyangga kehidupan ya. Nah, diawetkan itu artinya dibangun suatu ekosistem di sana, ekosistem yang sesuai dengan kehidupan mereka, yang mana ekosistem ini dijaga sehingga bisa membuat mereka itu tetap bisa berkembang biak, tetap bisa hidup, dan terhindar dari kepunahan. Pada intinya sih seperti itu. Jadi bukan berarti pengawetan di sini terus mereka dibunuh ataupun terus diawetkan, dibalsem gitu kayak terus dimumi, enggak. Itu namanya pengawetan itu adalah menjaga mereka dan supaya mereka tetap dalam ekosistemnya. Baik itu dengan di tempat penyangga kehidupan ataupun di luar tempat tersebut, tapi memang kita sengaja untuk membuat suatu ekosistem dan menjaga supaya mereka tidak punah. Nah, tumbuhan dan hewan sendiri, makhluk hayati ini digolongkan menjadi hayati yang dilindungi dan hayati yang tidak dilindungi. Nah, ada juga yang hayati yang dilindungi itu digolongkan lagi ke dalam hayati atau tumbuhan dan satwa yang dalam bahaya punah, tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Ayo, kira-kira can you mention contoh dari tumbuhan dan satwa dalam bahaya punah di Indonesia? Tumbuhan dan satwa dalam bahaya punah di Indonesia. Bahaya punah ya, bukan punah. Satwa, tumbuhan, dan satwa dalam bahaya punah di Indonesia. Dan kalian dapat sumbernya dari mana? Dan juga kira-kira contoh, ini satu paket nih pertanyaannya. Apa sih contoh dari tumbuhan dan satwa dalam bahaya punah dan yang populasinya jarang? Ada tapi jarang. Tapi dia belum bisa dibilang extinct or almost extinct ya. Bukan, dia hanya jarang populasinya, tapi belum dikategorikan sebagai hampir punah atau bahkan punah. Yo, apa dong? Berarti ada contohnya nanti akan ada masing-masing satu boleh. Berarti ada contohnya ada 4 ya. 2 tumbuhan, yaitu tumbuhan yang bahaya punah, tumbuhan yang populasi jarang, satwa bahaya punah, dan satwa populasi jarang. Dan kalian dapat informasinya dari mana? Cepat-cepat dia dapat ya. Kalau bisa sih ya 5 orang pertama lah. Nah, ini salah satu undang-undangnya mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan atau memperdagangkan tumbuhan yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri. Bu, kalau seandainya ada tuh Bu, walaupun udah ada undang-undangnya nih ya, tapi tetap ada yang kayak begitu. Ya, kalau kita ngomongin moral manusia mah sama aja kali ya. Moral hazard itu akan selalu ada, apalagi kalau udah kepentoknya dalam urusan ekonomi. Nggak perlu kelompok miskin atau nggak peduli dia kelompok miskin atau kapitalis, ya kan? Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, mengeluarkan satwa, memperniagakan, mengambil, merusak. Pada intinya, undang-undang atau aturan ini sudah mengatur terkait dengan satwa ataupun tumbuhan yang memang hampir punah atau jarang populasinya. Yang mana nanti
ujung-ujungnya kalau memang mereka dimanfaatkan dengan tidak baik, ya akan menyebabkan extinction atau kepunahan. Intinya gitu. Tidak usah menanyakan dalam artian, "Udah ada undang-undangnya kenapa masih ada, Bu?" Lah, nggak usah susah-susah deh. Itu loh, kalau kayak kita keluar, udah ada undang-undangnya kan, buat kita harus pakai helm atau kita pakai seat belt. Masih nggak kita nggak pakai helm? Wah, banyak, ditelan juga banyak, ya kan, yang nggak pakai helm, merasa nggak ada polisi. Nggak usah jauh-jauh dengan ini, kita nggak usah jauh-jauh dengan melindungi satwa dan juga tumbuhan, kita hal-hal kecil pun yang memang sudah diatur pun, kita tidak melakukan dengan sesuai dengan aturan, apalagi yang ini, yang hubungannya ini ada hubungan dengan ekonomi loh. Satwa-satwa ataupun tumbuhan yang justru yang jarang seperti ini, ya kita udah belajar ya kemarin, salah satu indikator yang langka itu adalah harga. Jadi semakin dia mendekati langka, harganya akan semakin tinggi, apalagi nanti dia langka, akan sangat tinggi lagi. Itu ya. Nah, ini kawasan penyangga kehidupan, cagar alam, taman nasional, Suaka Marga Satwa, ini adalah contoh dari sistem atau kawasan penyangga kehidupan. Nah, pada dasarnya sih kita berharap adanya cagar alam, Suaka Marga Satwa itu memang benar-benar dikelola dengan baik ya, karena memang disitulah ekosistem mereka terbentuk, terutama sumber daya hayati yang hampir punah. Kalau yang udah punah nggak usah diceritain lagi, udah nggak akan balik lagi, gitu loh. Yang perlu dilindungi itu ya yang hampir punah itu tadi. Nah, kalau tadi yang UU nomor 5 tahun 90 terkait dengan konservasi SDA dan hayati, UU nomor 37 tahun 2014 itu terkait dengan konservasi tanah dan air. Tanah dan air harus dikonservasi juga loh. Nah, ya kan kalau yang tadi SDA dan juga hayati itu kan oh iya karena dia kan memang bersifat bisa menjadi sesuatu yang langka. Nah, tapi tanah dan air pun juga perlu dikonservasi. Kenapa? Ya karena memang kualitas tanah dan kualitas air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bukan berarti kalau karena tanah dan air adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, tidak ada konservasi di sana. Kan sudah dijelaskan bahwa degradasi kualitas dari tanah dan air atau degradasi kualitas dari air itu bisa menyebabkan dia menjadi langka. Apalagi tanah, tanah itu kan sumber daya yang gabungan ya, termasuk klasifikasi sumber daya alam gabungan. Ketika tanah itu sudah tidak subur lagi, ya sudah, tanah akan menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Karena yang membuat tanah itu dapat diperbarui atau termasuk dalam sumber daya alam dapat diperbarui, itu adalah kesuburan tanahnya. Karena kan bisa dipakai berulang-ulang kali. Kalau dia udah nggak subur, jadi bangunan, ya udah selesai tugasnya dia sebagai tanah. Tanahnya hanya sebagai tidak untuk bisa digunakan berkali-kali, kalau udah ada bangunan mau dipakai apa? Nggak bisa diolah kan tanah itu, bangunannya mau dirobohkan, kan enggak juga. Nah, upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan. Nah, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan untuk perlindungan ini yang pertama ada sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Lalu ada juga PP, Peraturan Pemerintah. Kalau tadi Undang-Undang, nah ini PP nomor 60 tahun 2007 terkait dengan konservasi sumber daya alam ikan. Wow, ikan juga dilindungi. Ya, bisa nggak sih kalian ngasih contoh, 2 contoh ikan, sumber daya ikan nih ya, 2 contoh ikan yang hampir punah ataupun ya 2 contoh itu maksudnya sumber daya ikan. Kalau yang tadi itu contohnya tumbuhan dan hewan dan tumbuhan ya. Jadi tidak boleh ikan. Kalau yang tadi. Kalau yang sekarang adalah kira-kira ikan apa sih yang hampir punah ataupun jarang populasinya di Indonesia? Sama, kira-kira 5 orang pertama lah yang cepat mendapatkan jawabannya. Kira-kira ikan apa yang hampir punah dan jarang populasinya? Sebutkan 2 macam ikan itu dan sumbernya kalian dapatkan dari mana?
Nah, ikan itu juga dilindungi. Kita melimpah, Bu, kita kan melimpah, kita dikelilingi oleh perairan-perairan kita lebih banyak daripada daratannya, gitu kan. Ya jangan salah, penangkapan-penangkapan ikan, moral hazard dari penangkapan ikan yang bukan hanya dilakukan oleh penduduk Indonesia sendiri, tapi juga dari, ya kita tahulah ya kasus-kasus yang dari kasus-kasus yang ada di TV terkait dengan penangkapan ikan ilegal. Nah, karena memang ikan di Indonesia melimpah, sekarang melimpah. Tapi kalau ditangkapinnya dengan cara ilegal kayak gitu, ya ujung-ujungnya nggak akan melimpah, cuma tinggal air doang, perairan Indonesia. Nggak ada. Nggak ada ikan, nggak ada terumbu karang, gitu kan. Nah, nah untuk PP ini itu berkaitan dengan konservasi ekosistemnya, konservasi jenis ikan, dan juga genetik ikannya. Nah, untuk konservasi SDA ikan itu sebenarnya ada taman wisata, salah satunya dibentuk Taman Wisata Pantai. Cuman ya itu tadi, adanya kegiatan pariwisata sendiri pun harus dikelola dengan baik ya, karena terkadang banyak juga kok wisatawan-wisatawan yang tidak aware dan tidak wise dalam ketika mereka berwisata. Sehingga apa? Sehingga ya bukannya malah mengkonservasi yang ada di sana, malah merusak gitu. Padahal kan memang tujuannya dibuat taman wisata itu agar lebih bisa terjaga, ya kan? Agar kepemilikannya juga jelas gitu. Nah, contohnya taman wisata pantai, nah itu ada di Trawangan. Wow, saya jadi pengen ke Trawangan lagi. Pulau Padaido, Karoposang, nah Kepulauan Aru, ada juga Raja Ampat, nah ada juga TNP Laut Sawu. Nah, jadi Taman Wisata Pantai ini salah satu bentuk dari perwujudan, sebenarnya salah satu implementasi dari konservasi, tapi memang pengelolaannya memang harus harus bijaksana. Karena kalau tidak bijaksana ya sama saja itu akan juga merusak. Gitu. Kalau yang ini taman wisata ini sih saya lihat masih yang memang di sana masih bagus ya. Kalau saya sih baru pernahnya ke Trawangan aja dan itu memang wow, memang bagus, terumbu karangnya juga masih bagus. Terutama mungkin yang di sini yang paling kalian kenal juga ada Raja Ampat ya, yang keren banget itu di sana. Saya belum pernah ke Raja Ampat kok, tenang aja. Nah, wujud dari tindakan konservasi itu ada 5. Yang pertama adalah melakukan pengambilan secara terbatas dan mencegah terhadap tindakan yang mengarah pada pengurasan SDA. Yaitu tadi yang namanya konservasi ini berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi dalam melakukan tindakan atau kegiatan konservasi kita harus wise. Mengusahakan eksploitasi SDA secara efisien dengan limbah sesedikit mungkin. Dan juga yaitu tadi terkait dengan apa namanya recycle. Jadi bagaimana limbah yang dihasilkan dari SDA itu bisa di-recycle ya. Sehingga apa ya? Sehingga efisien dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, lingkungan lestari lah, gitu ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sumber daya alternatif. Nah, sumber daya alternatif ini baik itu dalam bentuk sintetis maupun eksplorasi sumber daya alam yang baru. Lalu teknologi dalam mengeksploitasi, karena diharapkan teknologi ini maksudnya adalah teknologi yang memang bisa membuat kita secara efisien dalam memproduksi suatu barang komoditas. Nah, kalau penggunaan teknologinya penggunaan teknologinya tepat, otomatis kan kita tidak perlu mengurangi kegiatan produksi, namun SDA-nya atau input-nya itu kan lebih efisien di sana. Lalu selanjutnya adalah mengurangi atau membatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan SDA semakin cepat habis. Ya, biasanya kalau pencemaran ini berhubungan tidak hanya dengan SDA tidak dapat diperbarui, juga berhubungan erat dengan SDA dapat diperbarui, terutama SDA di segi SDA biologis dan SDA tanah. Yang awalnya kita berpendapat bahwa oh itu nggak akan habis itu sampai 7 turunan. Itu lama-lama bisa juga habis kalau kita nggak bijaksana dalam penggunaannya. Nah,
Itu tadi terkait dengan pembahasan dari konservasi. Sebelum saya tutup, akan ada tugas yang mana tugasnya ini adalah kalian membuat video ketika ini tugasnya individual ya. Tugasnya individu bukan kelompok. Nah, video ini kalian buat untuk ada 4 pertanyaan di situ. Kalian jawab dengan menggunakan video, kira-kira gimana sih pendapat kalian terkait dengan ini? Yang pertama, gimana sih pendapat kalian? Apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Iya atau tidak? Terus alasannya kenapa? Kalau bisa dia ditambahkan dengan sumber-sumber yang kalian tahu, jadi bukan hanya pendapat kalian, ada referensinya ketika kalian menjawab. Yang kedua, gimana sih sikap kalian terhadap depresi dan juga kelangkaan di SDA Indonesia? Ya, baik itu sumber daya alam yang hayati maupun non hayati. Lalu apa pendapat Anda terkait dengan eksploitasi SDA secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan? Dan yang terakhir adalah apa yang kalian ketahui terkait dengan konservasi? Nah, jawaban untuk nomor 4 ini harus berdasarkan 1 dari 6 jurnal yang sudah kalian review. Di tugas kedua, kalian kan mereview 6 jurnal terkait dengan isu yang ada di ESDA. Nah, dari 6 jurnal itu, saya sudah melihat jurnal yang udah kalian kumpulkan, pasti ada 1 jurnal yang berkaitan dengan konservasi. Nah, silahkan kalian amati, mana sih jurnal yang menurut kalian bisa memberikan pemahaman terkait dengan konservasi. Judulnya memang tidak ada konservasi di sana, tetapi dari topiknya, dari bahasan di jurnal itu merupakan salah satu wujud dari konservasi. Ya, silahkan nomor 4 itu dijawab berdasarkan apa yang kalian ketahui tentang konservasi itu, kalian jawab berdasarkan jurnal yang kalian sudah pernah review, 1 jurnal saja yang sudah pernah kalian review, dan disebutkan judulnya apa. Jadi contohnya adalah konservasi itu berdasarkan jurnal dengan judul X adalah bla 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 gitu. Jadi tindakan pemerintahnya itu apa gitu ya. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Tidak ada batasan waktu untuk kalian menjawab ini secara video. Silahkan dikumpulkan tanggal ini tanggal 29 itu untuk kelas A dan B, dan tanggal 31 untuk kelas C dan D. Kok beda, Bu? Ya iyalah, kan ininya juga beda kuliahnya, kan lebih dulu kalian ya. Submit linknya, silahkan upload it into your YouTube channel and submit the links from GCR. And then kalian boleh menggunakan Indonesia ataupun English presentation ya dalam menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita yang kelima ini. Mohon maaf ya, saya tidak bisa sinkronus. Insya Allah kita pasti akan sinkronus di minggu ke-7. Ini minggu ke-6 kayaknya kita akan asinkronus lagi. Tapi minggu ke-7 kita akan sinkronus karena itu juga persiapan kalian untuk UTS. Minggu depan kalian akan ada kuis lagi sebelum dimulainya perkuliahan. Jadi dipersiapkan ya. Nah, hari ini akan saya keluarkan nilai kuis kalian yang sudah saya koreksi. Terima kasih, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kalian dan juga tetap jaga kesehatan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.